feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Dalam seri MotoGP San Marino 2025 yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Minggu malam, rider berjuluk The Baby Alien itu sukses keluar sebagai pemenang, mencatatkan kemenangan ke-11 di musim ini sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara. Balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering itu menyuguhkan pertarungan ketat sejak awal. Marco Bezzecchi, pembalap dari tim Aprilia Racing, yang memulai balapan dari posisi pole, sempat mendominasi jalannya lomba di beberapa lap awal. Rider nomor 73 itu menunjukkan performa impresif di depan publik Italia, menjaga kecepatan dan ritme balap yang stabil sejak lampu start menyala. Namun, Marc Marquez yang start dari posisi kedua, langsung memberikan tekanan sejak tikungan pertama. Dengan gaya balap agresif namun terukur, pebalap asal Cervera, Spanyol, itu berhasil mempertahankan posisinya dari gempuran para pesaing dan terus menempel ketat Bezzecchi. Alex Marquez, adik kandung Marc yang membela tim Gresini Racing, juga tak kalah kompetitif. Ia berhasil merebut posisi ketiga di lap awal dan terus menjaga konsistensinya hingga akhir balapan. Drama terjadi saat Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, mengalami kecelakaan tragis. Pebalap asal Italia yang juga merupakan juara dunia 2 kali itu kehilangan kendali di tikungan ke-10, saat balapan masih menyisakan 19 lap lagi. Ia tergelincir dan tak mampu melanjutkan balapan, sebuah pukulan telak bagi tim Ducati yang sempat berharap bisa meraih hasil ganda di kandang sendiri. Sejak insiden tersebut, Marquez mengambil alih kepemimpinan balapan. Meski mendapat tekanan konstan dari Bezzecchi yang terus membayangi dalam jarak sangat dekat, Marquez mampu menunjukkan pengalaman dan ketenangannya. Beberapa kali Bezzecchi mencoba menyalip, terutama di sektor teknikal Misano yang terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, tetapi Marquez tetap mampu menutup celah dan mempertahankan posisi. Ketegangan terus berlangsung hingga lap terakhir. Kedua pembalap saling mengintai kesalahan satu sama lain, namun Marquez tak memberikannya. Ia memacu Desmosedici GP 25 miliknya dengan presisi tinggi, nyaris tanpa kesalahan. Ketika menyentuh garis finish setelah 27 lap, Marquez mencatatkan waktu total 41 menit 20,898 detik, unggul tipis dari Bezzecchi yang akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Alex Marquez melengkapi podium di posisi ketiga, mengukuhkan dominasi pembalap Spanyol dalam balapan kali ini. Meskipun tidak mampu mengejar dua rider terdepan, performa Alex sangat solid, dan ini menjadi podium ketiganya musim ini bersama Gresini Racing. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini telah mengumpulkan 512 poin, memperlebar jarak dari para pesaingnya di klasemen sementara MotoGP 2025. Dominasi Baby Alien di musim ini semakin tak terbendung. Ini menjadi kemenangan ke-11 dari total 14 seri yang telah digelar sejauh ini. Kembalinya Marquez ke performa terbaiknya bersama tim pabrikan Ducati menjadi salah satu cerita besar musim ini. Balapan yang sangat sulit, terutama karena Bezzecchi terus menekan saya di sepanjang lomba. Tapi saya tahu saya harus menjaga fokus dan ritme. Motor bekerja dengan sempurna hari ini, tim melakukan pekerjaan luar biasa. Ini kemenangan penting, apalagi di kandang Ducati, ujar Marquez dengan senyum puas. Sementara itu, Bezzecchi mengakui keunggulan Marquez, meskipun sempat merasa frustrasi tak mampu menyalip. Saya sudah mencoba segalanya. Tapi Marc tidak memberi saya ruang. Saya harus puas dengan posisi kedua, tapi ini tetap hasil yang bagus untuk tim. Kami akan terus berkembang, ujar pembalap Italia itu. Sementara Marquez melaju di depan, persaingan di klasemen menengah dan bawah juga semakin panas. Meski Bagnaia gagal finish, dominasi Ducati masih sangat terlihat di musim ini. Dengan motor yang superior di lintasan cepat seperti Misano, tim pabrikan dan satelit mereka masih jadi favorit dalam beberapa seri mendatang. Namun, tim Aprilia dan KTM mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, yang bisa jadi ancaman dalam perebutan podium ke depan. Seri berikutnya akan digelar di MotoGP Jeoang di sirkuit Twin Ring Motegi International Circuit 2 pekan mendatang.
Para pembalap akan kembali diuji di lintasan yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-9-nya di kelas Premier, yang akan mengukuhkannya sebagai legenda sejati MotoGP. Marc Marquez crash di sprint race MotoGP San Marino 2025, dugaan sabotase mencuat, Marco Bezzecchi juara. Insiden dramatis terjadi dalam sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, malam ini, saat Marc Marquez mengalami kecelakaan di awal balapan. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami low side yang membuatnya meluncur ke gravel hanya dalam satu lap pertama. Kecelakaan ini langsung memicu spekulasi luas, termasuk dugaan sabotase pada motor Desmos Medici GP25 miliknya, yang kini tengah dalam penyelidikan internal oleh Ducati. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara sprint race setelah start dari pole position. Bezzecchi memimpin sejak insiden Marquez dan tak terkejar hingga garis finish, diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang membawa Pertamina Enduro VR46 Racing Team meraih podium ganda. Sprint race dimulai dengan penuh antusiasme dari para penonton yang memadati tribun sirkuit Misano. Marco Bezzecchi memulai dari pole position dan langsung mendapat tekanan dari Marc Marquez yang melakukan start luar biasa. Balapan baru berjalan 4 lap, Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan dengan manuver agresif di tikungan keempat. Namun, hanya beberapa detik setelah memimpin balapan, insiden mengejutkan terjadi. Marquez kehilangan grip ban depan dan mengalami low side, membuatnya terlempar ke area gravel. Motor Desmos Medici GP25-nya tampak tak stabil sejak memasuki tikungan dan insiden tersebut langsung mengakhiri balapannya. Tim medis segera merespons, namun beruntung Marquez tidak mengalami cedera serius. Saya merasa aneh dengan motor sejak awal lap. Ban depan terasa tidak responsif, dan tiba-tiba saya kehilangan grip total, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai balapan. Kami sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kecelakaan Marquez, Bezzecchi yang sempat tertinggal di posisi kedua kembali merebut pimpinan balapan. Pembalap asal Italia itu menunjukkan performa solid dan konsisten sepanjang 12 lap sprint race. Ia berhasil menjaga jarak dari para pengejarnya dan meraih kemenangan yang sangat berarti di depan publik sendiri. Saya sangat senang bisa menang di rumah sendiri. Ini balapan yang sulit secara emosional karena insiden dengan Marc, tapi saya tetap fokus, kata Bezzecchi dalam konferensi pers pasca balapan. Motor Aprilia bekerja sangat baik hari ini. Terima kasih untuk tim yang telah memberi saya paket kompetitif. Kecelakaan Marc Marquez segera menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Ducati Lenovo Team langsung mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi tertutup terhadap motor Desmos Medici GP25 yang digunakan Marquez. Tim teknis Ducati terlihat membawa motor Marquez ke garasi dengan penjagaan ketat, menghindari sorotan kamera dan media. Beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan pada sensor tekanan ban dan sistem pengereman depan motor Marquez. Hal ini memicu spekulasi adanya sabotase, meskipun belum ada bukti resmi yang dikemukakan. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi kami menemukan beberapa anomali dalam data motor Marc. Kami harus pastikan tidak ada kesalahan mekanikal atau bahkan sabotase, ujar seorang teknisi Ducati yang enggan disebutkan namanya. Tim Ducati belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut, namun jadwal jumpa pers mereka yang seharusnya dilakukan seusai balapan mendadak dibatalkan. Hal ini justru menambah kecurigaan publik dan media mengenai insiden tersebut. Sementara itu, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, justru tampil di bawah ekspektasi. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu hanya mampu finish di posisi ke-13, tanpa menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang balapan. Bagnaia terlihat kesulitan mengatur ritme sejak lap awal dan nyaris tidak terlibat dalam persaingan papan atas. Tidak ada grip. Saya tidak bisa dorong motor seperti biasa, kata Bagnaia dengan nada kecewa. Kami harus evaluasi besar-besaran sebelum race day besok.
Hasil sprint race ini memberikan dampak signifikan pada klasemen sementara MotoGP 2025. Marco Bezzecchi berhasil mengumpulkan tambahan 12 poin dan memperkuat posisinya di 4 besar klasemen. Namun meskipun Marc Marquez crash, Marc sampai saat ini masih kokoh di puncak klasemen. Insiden crash ini juga menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team yang sebelumnya digadang-gadang mendominasi paruh kedua musim. Jika dugaan sabotase benar adanya, maka MotoGP 2025 bisa memasuki babak baru dalam skandal teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. MotoGP akan kembali menggelar balapan utama di sirkuit Misano pada Minggu besok. Semua mata kini tertuju pada Ducati. Apakah mereka mampu mengungkap kebenaran di balik insiden Marc Marquez? Dan apakah sang juara dunia 8 kali itu bisa bangkit untuk membalas kegagalannya? Di tengah sorotan ribuan pasang mata di sirkuit Barcelona Catalunya, sebuah momen epik tercipta. Bukan hanya sekadar balapan, melainkan sebuah narasi tentang ambisi, ketahanan mental, dan keberhasilan menebus kesalahan. Di hari Minggu yang cerah, 8 September 2025, pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, mengukir namanya di buku sejarah MotoGP dengan sebuah kemenangan dramatis. Kemenangan ini tidak hanya menandai kejayaan pribadinya, tetapi juga menjadi penamat rekor 15 kemenangan beruntun yang luar biasa dari sang kakak, Marc Marquez, di musim ini. Sejak awal balapan, atmosfer ketegangan sudah terasa. Para pembalap saling berebut posisi di barisan depan, namun fokus utama tetap tertuju pada duel antara dua bersaudara asal Spanyol ini. Alex, yang start dari posisi terdepan, menunjukkan performa yang solid dan konsisten, berusaha menjauh dari kejaran sang kakak. Marc Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien karena kemampuannya yang tak terduga, tak pernah menyerah. Ia terus menempel ketat di belakang Alex, mencari celah untuk mengambil alih pimpinan. Pertarungan mental dan fisik ini berlangsung selama 24 putaran, sebuah ujian berat bagi Alex yang harus menjaga konsentrasi penuh. Kemenangan ini terasa begitu spesial bagi Alex Marquez. Hanya sehari sebelumnya, ia mengalami insiden mengecewakan di sesi sprint race. Saat sedang memimpin balapan dan berpotensi meraih kemenangan, Alex kehilangan kendali motornya di tikungan 10 dan terjatuh. Kesalahan tersebut sangat membekas di benaknya, namun ia tidak membiarkan rasa frustrasi itu menggerogoti semangatnya. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai bahan bakar untuk bangkit. Kesalahan itu masih menyakitkan, tapi itu cara terbaik untuk melupakannya sejenak, ujar Alex setelah balapan. Juga, kesalahan itu membantu saya menang hari ini karena saya mengerem sangat telat di tikungan itu ketika saya melakukan kesalahan itu. Pengakuan ini menunjukkan betapa besar pengaruh mental dalam sebuah balapan. Alex berhasil mengubah kekecewaan menjadi determinasi, sebuah kualitas yang sangat penting bagi seorang atlet profesional. Ia belajar dari kesalahannya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri di hari balapan utama. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Alex Marquez di sepanjang balapan adalah tekanan yang datang dari Marc Marquez yang terus membuntutinya. Marc dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah menyerah, selalu berada di batas kemampuannya, dan siap memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh lawannya. Menyadari hal ini, Alex mencoba mengabaikan kehadiran sang kakak di belakangnya. Tidak mudah memiliki Marc di belakang Anda selama 24 putaran. Sering kali saya bilang ke mereka, jangan tulis nama Marc di papan pit, lupakan saja, ungkap Alex. Ini sangat sulit karena dia pembalap yang kita tahu akan berada di batasnya, menutup bagian depan, belakang, tetapi dia akan selalu berusaha. Jadi, kita tidak pernah merasa santai ketika Marc ada di belakang. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang betapa besarnya tekanan yang ia rasakan. Alex tidak hanya berhadapan dengan lintasan, tetapi juga dengan reputasi dan kemampuan sang kakak yang telah memenangkan berbagai gelar juara dunia. Kemenangannya di Catalunya menjadi bukti nyata bahwa ia mampu mengatasi tekanan tersebut dan fokus pada tujuannya. Kemenangan ini juga terasa sangat emosional bagi Alex Marquez. Ia merayakan kemenangannya dengan cara yang unik dan penuh makna. Di tikungan 10, tempat di mana ia terjatuh di sprint race, Alex berhenti,
turun dari motornya, berguling di kerikil, dan mengacungkan dua jari tengah ke arah tikungan tersebut. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia berhasil membalas dendam atas kekecewaan yang ia alami sehari sebelumnya. Perayaan paling istimewa ada di tikungan 12, di hadapan para penggemar, ujarnya sambil tersenyum. Tapi di tikungan 10, aku bilang, aku benci tikungan itu hari ini dan aku harus balas dendam. Jadi aku berguling, dan mengacungkan kedua jari tengah. Seperti, kamu di sini, tapi hari ini aku menang, tegasnya. Perayaan ini menunjukkan sisi humor dan emosional dari seorang Alex Marquez. Ia tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga berhasil menaklukkan monster pribadinya. Momen ini menjadi viral dan memberikan kesan mendalam bagi para penggemar yang menyaksikan balapan tersebut. Kemenangan Alex Marquez di Catalunya memiliki dampak yang signifikan pada klasemen MotoGP. Meskipun Marc Marquez masih memimpin dengan selisih poin yang cukup jauh, kemenangan Alex sedikit memangkas keunggulan tersebut menjadi 182 poin. Ini memastikan bahwa pertarungan gelar juara dunia secara resmi berlanjut setelah Misano akhir pekan depan. Lebih dari itu, kemenangan ini juga memperluas keunggulan Alex atas pembalap lainnya dalam perebutan posisi kedua. Ia kini unggul 68 poin atas Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Alex Marquez adalah salah satu kandidat kuat untuk finish di posisi runner-up di akhir musim, sebuah pencapaian yang sangat bergengsi. Kemenangan di Catalunya adalah sebuah pernyataan tegas dari Alex Marquez. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya bayang-bayang dari sang kakak, tetapi seorang pembalap dengan bakat, ketahanan mental, dan determinasi yang luar biasa. Ia berhasil mematahkan rekor kemenangan Marc Marquez dan mengukir kisahnya sendiri. Pertarungan di sisa musim ini akan semakin menarik, dan semua mata akan tertuju pada dua bersaudara yang saling bersaing untuk meraih kejayaan tertinggi di dunia balap motor.